Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa dan kini kita akan memasuki segmen dialog. Saudara, di bulan Desember ini kita seringkali dihadapkan dengan cuaca yang tidak bisa untuk diprediksi, mulai dari hujan deras hingga angin kencang. Itu sebabnya kita perlu lebih waspada dan juga siap siaga untuk menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim di bulan Desember ini, terutama di beberapa daerah yang rawan banjir maupun juga longsor. Lantas bagaimana cuaca yang ada di Sumatera Selatan pada bulan Desember ini? Kita sudah ada bersama dengan narasumber hari ini, Bapak Siswanto STMSI, selaku Kepala BMKG SMB 2 Palembang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Sally. Kabar baik ya, Pak, hari ini ya? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Untuk menyambut tahun baru dan Natal nih, Pak, Siap. libur sebentar lagi. Betul, kita. iya. Nah, kalau untuk berbicara tentang libur nih, Pak ya, apalagi kita sudah mau di bulan Desember ini terkait dengan cuaca, bagaimana di Sumatera Selatan sendiri, Pak, untuk di bulan Desember ini? Ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Saya Siswanto mewakili dari BMKG Kota Palembang. Barangkali pada kesempatan siang hari ini sesuai dengan tema waspada terhadap cuaca ekstrim ya. Barangkali apa yang disampaikan oleh Mbak Sally tadi, kami coba memberikan pengantar bahwa sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, setidaknya ada sekitar hampir 40% masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 110 juta orang, itu akan melaksanakan kegiatan mudik atau mobilisasi, baik yang antar provinsi maupun dalam provinsi. Dan dari sekitar 110 juta masyarakat itu, kebetulan akan menggunakan beberapa moda transportasi, baik dari darat, laut maupun udara. Nah, tentunya ini masyarakat harus lebih aware lagi terhadap kondisi cuaca yang ada di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Barangkali boleh kami sampaikan untuk kondisi cuaca atau prospek kondisi cuaca yang ada di Sumatera Selatan, dapat kami sampaikan bahwa saat ini di bulan Desember, Sumatera Selatan secara klimatologi sudah memasuki musim penghujan, bahkan berada di puncak musim penghujan, dan ini akan terus berlangsung hingga Januari maupun Februari 2025. Kondisi musim puncak penghujan yang ada di Sumatera Selatan, ternyata kalau kita analisis lebih jauh, ini juga dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena iklim global, ya salah satunya adalah La Nina lemah, yang mana fenomena ini setidaknya akan menambah asupan massa udara yang berpotensi terhadap pembentukan awan-awan hujan setidaknya mencapai 20% dari normalnya. Tentunya dengan kondisi musim penghujan yang sudah berada di puncaknya, di-trigger oleh adanya fenomena La Nina lemah, tentunya ini akan memperparah kondisi ataupun ancaman cuaca ekstrim, khususnya pada saat mobilitas liburan Natal dan Tahun Baru di 2024-2025. Barangkali itu, Mbak. Oh, jadi penyebab utama dari cuaca itu termasuklah dari La Nina yang saat Betul. ini melemah ya, Pak ya? Artinya begini, secara normalnya bahwa saat ini kan kita sudah berada di musim penghujan. Bahkan puncaknya. Tetapi kebetulan saat ini fenomena itu di samping karena kita sedang berada di musim penghujan, ada fenomena lainnya, salah satunya adalah La Nina lemah tadi, ya, di mana kalau boleh kami sampaikan, fenomena La Nina ini adalah fenomena iklim global yang boleh kita katakan adanya perbedaan suhu muka air laut yang ada di Samudra Pasifik bagian tengah maupun timur yang relatif lebih dingin dibandingkan dengan sisi lebih barat, sehingga di wilayah Indonesia atau bagian barat itu akan mendapatkan pergerakan massa udara yang akan bentuk awan-awan hujan tadi. Ya, barangkali itu, Mbak. Oh, jadi tapi masa penghujan ini sampai nanti Februari nih, Pak, baru selesai atau gimana? Untuk musim penghujan sendiri di Sumatera Selatan, iya, barangkali untuk rilis yang sudah kami sampaikan, musim penghujan yang di Sumatera Selatan ini sudah masuk dari bulan November 2024 dan ini akan berlangsung sampai dengan Februari 2025. Nah, untuk puncaknya sendiri seperti yang kami sampaikan di awal, ini adalah Sumatera Selatan, puncak musim penghujannya berada di
bulan Desember 2024 ini dan sampai dengan Januari 2025. Tentunya ini dengan puncak musim penghujan yang ada di Sumatera Selatan ini akan berdampak terhadap ancaman cuaca ekstrim seperti banjir, betul. kemudian banjir bandang. Kalau untuk di Kota Palembang sekitarnya barangkali lebih banjir genangan ya kalau kita lihat. Begitu ada hujan barangkali 30 menit sampai dengan 1 jam, biasanya kita akan langsung melihat di beberapa ruas jalan protokoler yang ada di Kota Palembang biasanya akan terlihat adanya genangan ya, barangkali itu Mbak. Nah, kalau untuk berbicara berbalik lagi tadi terkait dengan liburan Pak ya, mungkin ada dari masyarakat Kota Palembang yang dari Pulau Jawa mau ke Palembang itu sendiri menggunakan jalur darat. Otomatis jadi kita kan melalui penyeberangan Selat Sunda nih Pak. Itu apakah ada prediksi yang ombak yang tinggi atau gimana tuh Pak? Ya, benar sekali. Barangkali seperti yang kami sampaikan bahwa mobilitas masyarakat pada saat liburan Natal tahun baru nanti tidak bisa kita tolerir lagi bahwa mereka akan menggunakan beberapa moda. Bahwa barangkali ada yang diawali dengan darat, kemudian melalui penyeberangan juga, bahkan nanti juga akan melalui via udara. Nah, beberapa dukungan yang dilakukan oleh BMKG, salah satunya kita nanti juga akan ikut di dalam kegiatan posko, baik yang ada di penyeberangan Merak Bakauni, termasuk yang ada di Sumatera Selatan. Insya Allah teman-teman kami yang ada di BMKG Sumatera Selatan juga akan ikut tergabung dalam posko terpadu yang ada di Pelabuhan Bumi Baru maupun yang ada di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Salah satu informasinya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa menyediakan informasi pada masyarakat terhadap kondisi cuaca ekstrim maupun potensinya yang berdampak pada kegiatan pelayaran maupun kegiatan atau aktivitas yang ada di perairan, khususnya yang ada di Pelabuhan Tanjung Api-Api menuju Pelabuhan Tanjung Kelian Mentok maupun Pelabuhan Bumbaru menuju Belitung, barangkali itu Mbak. Jadi BMKG juga sudah siap Pak ya untuk mengirimkan delegasinya terkait dengan di posko-posko sendiri Pak ya? Insya Allah kita akan tergabung di dalam posko terpadu tersebut Mbak. Kalau jalur udara sendiri Pak, apakah ada kendala atau apa yang harus dipersiapkan bagi masyarakat yang ingin berlibur melalui jalur udara? Ya, barangkali untuk kegiatan arus mudik untuk liburan Nataru yang menggunakan jalur transportasi udara atau pesawat, kami juga akan tergabung dalam posko yang ada di Bandara SMB 2 Palembang. Tentunya ini juga info yang kami terima bahwa akan ada penambahan flight ketika memang ada penumpukan jumlah penumpang. Tentunya ini juga perlu menjadi concern kami di BMKG, khususnya adalah akan ada gangguan kondisi cuaca untuk kegiatan penerbangan. Tentunya ada beberapa jadwal nantinya ketika kondisi cuaca ekstrim itu mungkin terjadi di bandara asal maupun tujuan, termasuk di rute perjalanannya, itu biasanya juga kita akan memberikan info apakah memang di beberapa bandara itu ada kondisi cuaca ekstrim yang memang mengganggu kegiatan penerbangan. Misalkan dari sisi visibility atau jarak pandang mendatar, kemudian adanya potensi angin kencang, biasanya juga akan mengganggu adanya kegiatan penerbangan yang ada di beberapa bandara. Barangkali itu Mbak. Itu yang menyebabkan terkait dengan pesawat mungkin ada yang delay atau yang bahkan dibatalkan kan Pak ya? Iya. Untuk beberapa histori yang pernah terjadi, khususnya yang ada di Kota Palembang ya, untuk Bandara SMB 2, itu biasanya untuk beberapa kali penerbangan biasanya hanya berupa ketika melakukan pendaratan biasanya juga akan mengalami gangguan. Mereka akan mencoba holding beberapa kali untuk menunggu kondisi cuaca, misalkan dari sisi kecepatan angin, kemudian dari sisi jarak pandang mendatar, yang memungkinkan dari sisi keselamatan itu sudah aman ketika pesawat itu akan melakukan pendaratan maupun landing, barangkali itu. Nah, kalau balik lagi tadi kalau Bapak mengatakan bahwasanya di cuaca yang ekstrim atau puncaknya itu di bulan Desember. Nah, kalau untuk arus balik nanti apakah masih aman Pak di bulan Januari? Ya, betul. Jadi kalau bercerita mengenai mudik dan arus balik, sesuai info juga dari Kementerian Perhubungan bahwa puncak arus mudiknya setidaknya adalah H-1 di
tanggal 24 ya sebelum Natal. Kemudian untuk puncak arus baliknya itu diperkirakan di tanggal 1 dan 2 Januari. Betul. Artinya masyarakat yang sudah akan libur Natal dan Tahun Baru termasuk bersamaan dengan liburan anak sekolah, barangkali ini mereka sudah akan melakukan aktivitas mudik, khusus puncaknya itu H-1 tanggal 25. Tentunya ini mereka akan kembali lagi ke asalnya di tanggal 1 dan tanggal 2 Januari 2025. Terhadap potensi cuaca ekstrimnya, ini juga masih dimungkinkan ancamannya atau potensinya masih berlangsung sampai dengan Januari 2025. Ya, terkait dukungan kami di BMKG ya, barangkali masyarakat bisa mengakses beberapa moda atau media yang bisa kami sediakan. Salah satunya misalkan untuk teman-teman atau masyarakat yang ada di pelayaran ya, biasanya kita menyediakan informasi di aplikasi berbasis web yaitu inawis.bmkg.go.id, atau barangkali untuk aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan perjalanan darat itu juga bisa mengakses informasi perjalanan itu di signature.bmkg.go.id ya. Di situ ada informasi mengenai digital weather for traffic, artinya rute perjalanan untuk perjalanan darat. Artinya di sini BMKG sedang menggabungkan aplikasi Google Map dengan informasi atau penyediaan informasi cuaca di masing-masing lokasi tujuan maupun asal dari masyarakat itu akan melakukan perjalanan. Barangkali itu. Luar biasa. Jadi kita diarahkan cuaca di jalan ini seperti apa, seperti Ya, Pak ya? Betul. Oh, itu dari BMKG-nya sendiri Ya, dalam itu menginisiasi sudah kita aplikasi ini. sediakan aplikasinya. Jadi masyarakat di rumah ini bisa ya diakses tadi Pak ya, di dua aplikasi tadi Pak ya? Ya, untuk aplikasi untuk perjalanan darat itu bisa di signature.dwt.bmkg.go.id, atau mungkin masyarakat bisa langsung dari Google Maps ya? itu bisa langsung diketik dwt.bmkg aja. Nanti akan muncul alamat web mengenai digital weather for traffic atau informasi perakiraan cuaca untuk perjalanan darat. Itu seluruh daerah udah include? Seluruh Indonesia sudah di cover. Ya. Luar biasa. Artinya contohnya misalkan saat ini saya akan melakukan perjalanan dari kota Palembang menuju Lubuk Linggau, saya langsung bisa mengetikkan lokasi kecamatan saya asal menuju ke kecamatan di mana tujuan saya. Nah, insya Allah di situ nanti akan diarahkan rutenya seperti kita pada saat menggunakan Google Map, tetapi di situ di aplikasi tersebut sudah akan disuguhkan dengan adanya informasi cuaca betul. di setiap kecamatan yang kita lalui, termasuk perakiraan cuaca sampai dengan 3 jam berikutnya. Artinya kan perjalanan dari Palembang menuju Linggau itu kan sekitar 6-7 jam ya. Betul. Setidaknya setiap per 3 jam itu nanti kita bisa melakukan update informasinya. Ya, bagaimana untuk rute perjalanan di daerah-daerah yang kita lewati nanti cuacanya seperti apa. Artinya kita bisa menjadi pertimbangan masyarakat nantinya pada saat mudik. Termasuk barangkali masyarakat ketika melakukan mudik liburan Natal dan Tahun Baru ini kan biasanya masyarakat akan melakukan aktivitas di lokasi wisata ya. Betul. Ini juga masyarakat harus lebih aware kembali terhadap beberapa potensi cuaca ekstrim di beberapa lokasi wisata, baik lokasi wisata air, di sini bisa sungai, kemudian pantai, ini juga atau wisata alam ya, di daerah dataran tinggi bisa pegunungan, air terjun. Ini juga masyarakat harus bisa lebih aware. Ketika memang kondisi sudah tidak memungkinkan, ya masyarakat harus segera bisa menyelamatkan diri atau meninggalkan di lokasi wisata tersebut sehingga kita terhindar dari adanya ancaman bencana yang bersumber dari cuaca ekstrim tadi. Ya. Nah, selain dari aplikasi tadi Pak ya sebagai pencegahan kita sendiri untuk menghadapi cuaca ekstrim ini, mungkin ada tanda-tanda sendiri Pak terkait dengan datangnya cuaca ekstrim ini? Ya, barangkali berkaitan dengan tanda-tanda atau
munculnya cuaca ekstrim ini juga tidak secara tiba-tiba ya. Tentunya ini juga bisa dilihat atau bisa dikenali oleh masyarakat ya. Misalkan salah satunya adalah kemunculan adanya awan CB atau awan cumulonimbus. Awan-awan CB inilah yang biasanya potensi atau kemunculan cuaca ekstrim ini yang biasanya akan muncul. Seperti apa sih awan CB atau cumulonimbus ini? Bahwa secara fisik itu bisa kita lihat secara visual. Salah satunya adalah memiliki tinggi dasar awan kurang lebihnya ya 500 sampai dengan 600 meter dari permukaan bumi, kemudian menjulang tinggi, puncaknya itu bisa sampai dengan 9.000 sampai dengan 10.000 meter, artinya hampir 9 sampai dengan 10 kilo tingginya. Kemudian warnanya hitam keabu-abuan, biasanya sebelum terjadi hujan ini biasanya akan diikuti dengan adanya kilatan petir, kemudian angin kencang juga. Dan ini biasanya juga akan berlangsung peluang atau potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bisa dalam durasi yang cukup pendek tetapi intensitasnya bisa sangat lebat. Dan ini sangat berbahaya untuk beberapa aktivitas masyarakat yang seperti saya sampaikan tadi, khususnya pada saat liburan Natal maupun Tahun Baru tadi, begitu Mbak. Nah ini menarik sekali nih terkait dengan cuaca ekstrim. Mungkin BMKG sendiri bisa, saya penasaran terkait dengan jangka waktu hujannya sendiri Pak. Apakah bisa diprediksi atau gimana itu? Tapi kita akan bahas setelah jeda berikutnya Pak ya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kenapa Vano mau jadi pilot? Karena Vano mau terbang. Oh, karena Vano mau terbang. Mana teman-teman gaya terbangnya teman-teman? Wah. Di balik kisah suksesnya, ada banyak rintangan yang seringkali dihadapi sosok perempuan dalam membuat suatu perubahan. Kisah inspiratif perempuan Sumatera Selatan dapat Anda saksikan dalam program Perempuan setiap hari Sabtu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kalau dulu orang malah mikirnya alay ya. Dari tari tradisional yang memesona hingga cita rasa kuliner yang menggugah, kami kemas dalam program acara Rindu Kampung. Setiap Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa dan kini kita akan melanjutkan dialog kita masih bersama kami Bapak Siswanto STMSI selaku Kepala BMKG SMB 2 Palembang. Pak, kita melanjutkan pertanyaan kita tadi nih Pak. Terkait dengan prediksi BMKG sendiri terhadap cuaca ekstrim maupun misal penghujan nih Pak. Apakah BMKG sendiri bisa memprediksi berapa lama durasi hujan itu akan terjadi atau seperti itu Pak? Ya, benar sekali Mbak. Barangkali berkaitan dengan prediksi potensi hujan ya, BMKG tentunya bisa melakukan itu ya. Bahkan informasinya biasanya ini kita kemas dalam bentuk Early Warning System cuaca ekstrim atau EWS cuaca ekstrim. Nah, informasinya ini biasanya secara SOP akan disampaikan oleh BMKG seluruh Indonesia ya, sesuai dengan wilayah pelayanannya. Itu adalah setidaknya 1 jam sebelum potensi hujan itu terjadi. Karena ini dikemas dalam bentuk informasi early warning system cuaca ekstrim, tentunya ini akan memiliki timeline terhadap masa berlakunya. Biasanya secara SOP juga ini berlaku untuk 3 jam. Nah, apakah 3 jam itu untuk beberapa wilayah yang memiliki atau yang berpotensi cuaca ekstrim itu akan berlanjut potensinya atau memang berakhir, tentunya nanti akan dilakukan update kembali. Dan ini terus disampaikan oleh teman-teman kami
oleh forecaster on duty, dan informasinya biasanya ini bisa disampaikan melalui beberapa WA group, di mana dalam WA group itu biasanya juga sudah tergabung dengan beberapa masyarakat, stakeholder maupun media cetak maupun elektronik, termasuk juga bisa barangkali masyarakat bisa mengaksesnya dari beberapa moda informasi kami seperti yang ada di Play Store, ya, info BMKG maupun web, barangkali itu Mbak. Jadi BMKG udah approve ya Pak ya, bisa Betul. untuk memprediksi semua cuaca nih Pak ya. Betul sekali, Mbak. Oke, nah kalau untuk wilayah-wilayah sendiri Pak di Kota Palembang yang terkait dengan rawan banjir ataupun lain sebagainya, itu di mana saja Pak mungkin? Ya, betul. Barangkali menyikapi kondisi musim penghujan yang saat ini Sumatera Selatan sendiri juga sudah berada di puncak musim penghujan, tentunya dampak secara nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat adalah adanya potensi banjir bandang bahkan longsor, khususnya yang ada di dataran tinggi yang formasi batuannya itu ditopang oleh beberapa batuan yang tidak kompak ya. Untuk beberapa wilayahnya, yang pertama barangkali untuk 3 hari ke depan ya, antara tanggal 16 sampai dengan 19 tidaknya ini berpotensi di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya adalah wilayah Kabupaten Oki, kemudian Oku Timur, Prabu Mulih, kemudian Oku Selatan, kemudian Muara Enim, sebagian Musirawas Utara, Musirawas dan Lubuk Linggau. Barangkali itu beberapa wilayah yang memang dalam 3 hari ke depan ini potensinya terhadap cuaca ekstrim ini masyarakat harus lebih meningkatkan kewaspadaannya, barangkali itu Mbak. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri Pak ya, terkait dengan edukasi terhadap masyarakat sendiri, karena banyak masyarakat tuh yang mungkin kurang paham terkait dengan prediksi cuaca tuh, kita harus melihatnya sebelum kita pergi, atau bahkan yang udah ngelihat jadi malah takut liburan nih Pak, itu gimana sendiri? Betul, jadi memang mestinya dengan penyampaian informasi yang diberikan oleh BMKG, jangan sampai malah menjadi bumerang bagi masyarakat untuk enggan melakukan aktivitas. Justru informasi yang disampaikan oleh masyarakat harus bisa menjadi pendukung. Pendukung apa? Pendukung untuk pengambilan keputusan. Kira-kira kegiatan itu akan dilaksanakan kapan? Harus ditunda atau memang harus dilaksanakan lebih awal. Nah, artinya di sini kan bercerita cuaca ekstrim kan tidak berlangsung dalam seharian penuh ya. Tentunya masyarakat bisa harus lebih aware kembali di jam-jam berapa cuaca ekstrim itu terjadi ya. Artinya masyarakat jangan sampai ketika mendapatkan informasi justru malah akhirnya saking aware-nya malah ini menjadi satu ketakutan tersendiri untuk melakukan aktivitas. Ya harapannya bukan seperti itu ya. Justru malah informasi yang diberikan itu menjadi kewaspadaan kita bersama, masyarakat yang akan melakukan aktivitas itu justru untuk pendukung dalam pengambilan keputusan, sehingga aktivitas maupun kegiatan yang akan dilaksanakan itu akan menjadi lebih aman ya, nyaman dan sesuai dengan moto pelayanan BMKG, yaitu bahwa informasi BMKG itu harus disampaikan dengan cepat. Artinya cepat ini dengan beberapa moda tadi ya. Kemudian tepat, dalam arti harus tepat sasaran, jangan sampai informasinya yang harus disampaikan oleh masyarakat yang terdampak harus betul-betul harus sampai. Cepat, tepat, kemudian akurat. Jangan sampai informasi yang disampaikan oleh BMKG ini malah salah. Berbeda. Harusnya harus setelah cepat, kemudian harus tepat dan harus akurat. Kemudian juga harus luas, artinya luas jangkauannya, dan yang terakhir barangkali harus dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai informasi cepat udah disampaikan, udah tepat sasaran, kemudian luas jangkauannya, tapi jangan-jangan masyarakat tidak bisa memahaminya. Karena harapan dari BMKG ketika memberikan informasi, harapannya apa? Informasi setelah dipahami bisa menjadi pendukung edukasi apakah juga, Pak, ya? Masyarakat tuh akan melakukan kegiatannya misalnya untuk kegiatan kebencanaan. Apakah dia harus melakukan aktivitas evakuasi atau melakukan upaya mitigasi lainnya, itu harus betul-betul
bisa dipahami ya, barangkali seperti itu, Mbak. Nah, itu dari sisi masyarakat dan juga cuaca mungkin yang kita udah bahas tadi. Nah, kalau dari sisi BMKG-nya sendiri Pak, ada nggak sih tantangan atau juga hambatan dalam proses memprediksi cuaca di bulan Desember ini? Iya, benar sekali. Tentu tantangannya cukup banyak ya, tetapi teman-teman harus mengubah ya sudut pandang antara tantangan ini harus menjadi sebuah peluang. Karena memang ini adalah sudah menjadi tugas pokok dan fungsi kami di BMKG. Informasi yang diberikan itu harus bisa mendukung, khususnya adalah terhadap komplain masyarakat, sehingga predikat zero victim itu harus betul-betul bisa dicapai. Nah, beberapa tantangan salah satunya adalah bagaimana saat ini dengan kondisi cuaca ekstrim yang secara eskalasi ini sangat kompleks sekali. Beberapa faktor fenomena yang mendukungnya, yang memicu ini juga cukup banyak, sehingga teman-teman kami sebagai forecaster harus betul-betul secara update harus memantengi kondisi dinamika atmosfer yang ada di sekitaran kita dengan beberapa peralatan, misalkan dengan menggunakan radar cuaca, kemudian satelit dan beberapa data model yang dimiliki dengan menggunakan beberapa SOP maupun tool yang sudah dipahami oleh masing-masing forecaster tadi, Mbak. Iya. Ya, jadi BMKG sendiri juga udah siap Pak ya, dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk tadi mengedukasi masyarakat terkait dengan prediksi cuaca di bulan Desember ini. Berarti nggak libur dong Pak, jadi liburan tahun ini. Benar sekali Mbak, jadi memang arahan dari pimpinan di BMKG Pusat, seluruh KUPT atau kepala satkernya itu tidak diizinkan untuk meninggalkan kantor. Artinya justru pada masa liburan Natal dan Tahun Baru ini kami bersama dengan teman-teman harus standby untuk bagaimana monitor perubahan cuaca, termasuk dengan dampak bencana hidrometeorologi yang barangkali ini akan menjadi concern masyarakat pada saat melakukan kegiatan liburan Natal tadi. Begitu, Mbak. Luar biasa, kami ucapkan terima kasih Pak ya, dari masyarakat terkait dengan BMKG yang sudah mendedikasikan dirinya nggak libur di akhir tahun ini demi masyarakat atau mengedukasi masyarakat terkait dengan prediksi cuaca tadi. Nah, mungkin terakhir nih Pak, gimana sih saran dari BMKG sendiri kepada masyarakat yang ingin berlibur atau nanti yang mau melakukan arus balik ketika sudah berlibur? Silakan, Pak. Ya, baik. Terakhir yang bisa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas liburan selama Natal dan Tahun Baru 2024-2025, masyarakat agar lebih aware, masyarakat agar lebih waspada kembali terhadap perubahan cuaca yang ada di sekitar kita, dengan tetap memperhatikan cuaca. Mudah-mudahan seluruh aktivitas selama liburan itu kita bisa aman dan nyaman selama kegiatan mudik, baik mudik di Natal maupun Tahun Baru. Beberapa moda informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat, salah satunya adalah bisa menggunakan media sosial kami melalui Facebook maupun Instagram, info cuaca Sumsel, maupun aplikasi Play Store yang ada di info BMKG maupun web bmkg.go.id. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Baik, kami ucapkan juga terima kasih Pak ya, sekali lagi terkait dengan BMKG sendiri, seluruh jajaran BMKG yang sudah mendedikasi dirinya untuk terus mengawal cuaca di akhir tahun ini dan juga awal tahun 2025 ini terkait dengan cuaca ekstrim yang ada di bulan Desember dan juga Januari 2025. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Siswanto STMSI selaku Kepala BMKG SMB 2 Palembang yang sudah hadir bersama kami dalam Sumsel Menyapa hari ini. Dan pemirsa, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan gambaran tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim di akhir tahun dan juga awal tahun 2025. Semoga kita semua bisa lebih waspada, menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Akhir kata, saya Sally Aulia Ramadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan Sumsel Menyapa setiap hari Senin hingga Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.